Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kakak mau sapa dulu ya adik-adik semua yang ada di depan layar TV-nya ya, atau di layar handphonenya. Halo, selamat pagi kelas Batita. Wah, ramai sekali ya. Halo, selamat pagi kelas Balita. Wah, semangat sekali. Halo, selamat pagi kelas kecil. Wah, luar biasa. Oke, kita panggil lagi abang dan kakak kelas tanggung ya. Halo, selamat pagi kelas tanggung. Wah, luar biasa, ramai sekali. Yang paling besar kita mau panggil. Halo, selamat pagi kelas remaja. Luar biasa. Oke, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik semua sebelum kita mengawali firman dan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Musik. Mana sukacitanya? Ayo tepuk tangan semua ya. Dari kelas Batita hingga kelas remaja, temanya adalah Ananias dan Safira. Siapa ya Ananias dan Safira? Dia adalah tokoh yang kurang baik sebenarnya adik-adik. Tapi kenapa ya kita harus mendengarkan firman tentang Ananias dan Safira? Pasti penasaran nih adik-adik ya. Nanti kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaneta. Ya pasti adik-adik sudah siap nanti ya. Udah siapkan Alkitabnya di dekatnya nih? Pastinya sudah ya. Kita mau angkat pujian lagi yuk. Semuanya sekarang bangkit berdiri karena lagu ini ada gerakannya. Lagunya Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dan satu lagi, ku buka Alkitab. Wah, sudah lama ya tidak nyanyi lagu ini ya. Yuk semuanya bangkit berdiri dari kelas Batita hingga kelas remaja. Musik. Berdiri yuk sambil tepuk tangan yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat
kakak mau sampaikan ayat yang akan dibacakan. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya ya? Oke, bacaan kita hari ini boleh dibuka di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nanti adik-adik sudah siap ya, sudah ditandai, kita baca sama-sama dengan Kaneta. Ayat bacaan untuk yang kedua untuk kelas remaja diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Kakak ulang ya. Tambahan bacaan untuk kelas remajanya Lukas 16 ayat 10 hingga 12. Temanya seperti kakak tadi sudah sampaikan, Ananias dan Safira. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau angkat pujian satu lagi dengan judul Selidiki Aku. Kita nyanyikan ya bersama-sama dari depan layar kita masing-masing. 3. Siapkan hati kita akan mendengarkan firman, kita akan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Kita akan mendengarkan firman. Siap-siap ya adik-adik? Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami telah memuji nama Tuhan, biarlah semuanya ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami satu persatu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adakah di antara adik-adik ini yang pernah berbohong? Ayo, anak Batita, ada yang pernah berbohong? Tidak ada? Good, bagus ya. Anak Balita, ada yang pernah berbohong nggak? Nggak ada? Good, bagus ya. Anak kecil, ayo kelas kecil, adakah kelas kecil yang pernah berbohong? Nggak ada? Wah, mantap, bagus sekali. Nggak ada yang berbohong anak kelas kecil ya. Kelas tanggung, ayo kelas tanggung, apakah ada yang pernah berbohong? Mengerjakan ujian online misalnya, dia nyontek, itu kan salah satu berbohong ya. Ada nggak di sini kelas tanggung berbohong? Nggak ada? Wah, bagus. Kelas remaja, ayo kelas remaja, pernah berbohong nggak kelas remaja? Misalnya bukunya di sini mau belajar, tapi HP juga ada di sini main game. Mamanya melihat, dikira mamanya belajar, padahal main game. Berbohong nggak itu ya? Ada nggak anak remaja seperti itu? Nggak ada. Mantap. Anak-anak KKS Kalender semua good ya, tidak ada yang berbohong. Bagus, pertahankan. Nah, adik-adik, kakak ada satu cerita nih. Ada satu cerita seorang anak yang masih sekolah minggu ya. Katakanlah namanya Mira. Nah, ibunya ada nggak di sini nama Mira? Nggak ada ya. Kalau ada, ini hanya contoh ya adik-adik, ini hanya contoh. Jadi si Mira ini senang sekali sekolah minggu. Setiap hari Sabtu ya, sudah hari Sabtu nih dia langsung ingat besok hari Minggu. Dia senang banget. Langsung bilang sama mamanya, "Ma, besok kan sekolah minggu ya, Ma?" Nah, kata mamanya, "Iya. Kamu anak yang baik ya, senang banget sekolah minggu," kata mamanya. Jadi adik-adik, mamanya sudah persiapkan persembahannya dia, si Mira ini, buat besok sekolah minggu. Nah, mamanya kasih 10.000 buat persembahan, 5.000 buat jajan. Katanya gini, "Mira, ini besok persembahan kamu ya nak, 10.000. Tapi yang 5.000 buat jajannya ya." "Iya, Ma." Wah, senang banget si Mira ya. Nah, adik-adik, akhirnya Mira simpanlah uangnya, taruh di tas buat persiapan besok. Dia senang sekali sekolah minggu. Tetapi apa yang terjadi ya? Ternyata si Mira ini memberikan persembahan yang 5.000. Harusnya tadi berapa persembahannya ya? 10.000 kan? Mamanya kan bilang 10.000 persembahan Mira, yang 5.000 jajan. Tetapi dia dibalik adik-adik. Yang 10.000 dijajanin, 5.000 dimasukkan persembahan. Dalam pikirannya gini, kalau nanti jajanku 10.000, pasti aku bisa beli macem-macem. Ada es, ada kue, wah enak banget nih. Dalam hatinya begitu ya si Mira ini, sehingga dia memberikan persembahannya yang 5.000. Nah, adik-adik, selesai sekolah minggu dia langsung jajan dengan senang sekali karena ada uangnya 10.000. Nah, setelah itu adik-adik, setelah pulang dari
sekolah minggu. Sampai di rumah dia sakit perut. Aduh, sakit perut katanya. Nangis dia. Mamanya bingung. Kamu kenapa, Mira? Aku sakit perut. Kenapa, emang kamu makan apa tadi? Kata mamanya. Enggak, aku tadi cuman beli es, beli kue. Loh, memang uang kamu cukup beli es sama kue? Kata mamanya. Terus dia diem adik-adik. Kemudian mamanya langsung ingat. Wah, jangan-jangan nih kamu tadi jajaninnya yang 10.000. Dia langsung nunduk adik-adik. Iya, maafin aku ya. Nah, adik-adik, kebohongan Mira ketahuan. Dari mana? Wah, ada akibatnya, dia sakit perut. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari sepasang suami istri ini. Temanya adalah tema firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini adalah Ananias dan Safira. Tadi kakak sudah baca ya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Nah, Ananias siapa? Ananias ini adalah suaminya. Safira adalah istrinya. Jadi mereka ini ternyata sepakat ya, sehati. Wah, kompak. Bagus gak ya kompak? Bagus. Tapi dari bacaan tadi apa yang adik-adik dengar tadi? Ternyata kekompakannya itu dalam hal berbohong. Ya, Ananias itu berbohong. Apa kebohongan dia? Nah, dia menjual tanahnya. Ya, menjual tanahnya. Tapi hasil penjualannya itu disimpan sebagian. Sebagian diberikan kepada rasul-rasul supaya dibagi-bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa tujuannya? Kok baik banget ya? Dia hanya mau supaya dia dipuji, dia dianggap orang baik. Nah, hasil penjualan tanahnya itu nggak seluruhnya diberikan, tapi hanya sebagian. Nah, apa yang dikatakan Rasul Petrus? Ananias, mengapakah engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah tanah itu sebelum kamu jual pun itu milikmu? Kata Petrus. Jadi mengapa engkau mendustai Allah? Nah, saat itu juga adik-adik, Ananias langsung jatuh dan meninggal. Nah, ada hukumannya ya. Terus gak lama kemudian dia langsung dikubur. Kemudian istrinya datang adik-adik. Kira-kira 3 jam istrinya datang. Kemudian Petrus bertanya lagi kepada istrinya. Kira-kira 3 jam ya istrinya datang. Kemudian Petrus bertanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Kemudian jawab istrinya tadi. Siapa tadi nama istrinya? Safira ya. Jawab Safira apa? Iya, betul, sekian. Ketahuan lagi dia berbohong ya adik-adik. Kemudian kata Petrus apa? Mengapa kamu berdua bersepakat ya mencobai Roh Tuhan? Kenapa kamu berdua bersepakat berbohong? Kata Petrus kepada Safira. Nah, adik-adik dia bilang apa? Baru saja orang-orang ini sudah menguburkan suamimu. Saat ini juga kamu juga akan dikuburkan. Kata Petrus. Nah, seketika itu juga adik-adik, Safira terjatuh dan meninggal. Nah, itu akibat dari kebohongan Ananias dan Safira. Jadi kita belajar dari kejadian ini bahwa berbohong itu pasti ada akibatnya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berbohong, maka orang tua kita juga pasti tidak senang. Tuhan juga tidak senang. Dan kita akan mendapatkan
hukuman, ya. Setiap kebohongan itu pasti ada hukumannya. Mau cepat atau lambat itu pasti ada. Jadi mari ya kita adik-adik semua kita itu hidup jujur, ya. Jujur, biarpun itu sulit, biarpun jujur itu berat, tapi lebih baik jujur daripada berbohong. Kenapa? Kalau kita jujur, kita akan dipercaya, kita akan disenangi. Terus apalagi ya? Kita akan semakin disayang, ya. Kalau kita hidup jujur. Kenapa? Sekali berbohong, orang akan sering mengingat, oh dia kan pembohong, jangan percaya. Dia suka berbohong, padahal sekali doang. Nah, itu akibatnya. Orang akan susah mempercayai kita. Jadi, mari kita semua hidup jujur. Supaya apa? Kita dipercaya, disenangi, dan semakin disayang. Ya. Semua adik-adik suka disayang? Senang ya? Pasti kita semua senang disayang. Pasti kita semua senang banyak teman, ya. Jadi ayo adik-adik kita ucapkan ya. Kita ucapkan seperti ini. Jujur, yes. Berbohong, no. Ya. Ayo semua berdiri yuk. Semua berdiri, kita buat satu statement ya. Satu tekad kita bahwa jujur itu yes, berbohong itu no, ya. Karena kebohongan itu, setiap kebohongan sekecil apapun itu datangnya daripada si iblis, ya. Dan kita akan selalu berbuat bohong kalau sudah memulai. Jadi jangan pernah mau berbohong. Kejujuran itu adalah selalu datangnya daripada Tuhan. Jadi kita minta memohon kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk selalu hidup jujur. Yuk kita katakan sama-sama, jujur, yes. Ayo, 1, 2, 3. Jujur, yes. Berbohong, no. Sekali lagi ya, jujur, yes. Berbohong, no. Ya, Tuhan memberkati. Semoga firman Tuhan pagi ini bisa memampukan kita semua adik-adik semakin hari semakin jadi anak-anak yang luar biasa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang selalu setia Bapa, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa, dan kami boleh menyenangkan hati orang tua kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak kesayangan orang tua kami, anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sudah mendengar ya firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kaneta. Jadi sudah tahu ya kenapa ada tokoh Ananias dan Safira yang harus disampaikan ke adik-adik pada hari ini. Jadi adik-adik kedepannya harus hidup lebih jujur lagi ya, lebih dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar kita. Ya, kita sekarang mau kasih persembahan ucapan syukur kita. Kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Siap ya adik-adik? Sudah siap ya persembahannya? Musik. Yuk sambil bertepuk ya. Tahu ya lagunya ya, kasihnya seperti sungai. Satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami telah
memberikan ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan nih. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Selamat menghafal dan cepat dikirim ya. Kita juga akan saksikan ayat-ayat hafalan yang sudah dikumpulkan di kelasnya masing-masing. Siapa yang belum kumpul ya? Wah, pasti ketinggalan nih. Jangan lupa untuk minggu depan ayat hafalannya. Yuk kita saksikan. Matius 13 ayat 9. Ayat 9. Siapa bertelinga? Siapa? 9. Bertelinga, Hendaklah ia mendengar. hendaklah. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 9. Matius 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 13 Matius 13. Siapa bertelinga hendak 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Terima kasih. 1, 2, 3. Halo teman. Salam. Matius 13 ayat 9. Matius 9. Siapa? Matius 3. Lah ia mendengar. Selamat hari Minggu teman-teman. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dadah. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Amin. Salam teman-teman, selamat hari Minggu. Al-Fatihah 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ayat hafalannya diambil dari Matius 13 ayat 9. Bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Matius 13 ayat 9. Hendaklah ia mendengar. Amin. Hafalan Matius 13 ayat 9. Telinga, hendaklah ia mendengar. Selamat hari Minggu. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Makasih. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Matius 13 ayat 9. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga? Matius 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga? 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9 TB. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Selamat hari Minggu. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Amin. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Matius 13 ayat 9. 9. Siapa bertelinga? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Matius 13 ayat 9. Siapa bersukacita, biarlah beria-ria yang melahirkan. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke adik-adik, tadi kita udah saksikan video hafalan, juga ayat hafalan yang harus dihafalkan. Sekarang kakak mau kasih Momo nih, kasih tahu Momo untuk adik-adik semua. Yang pertama adalah PA dulu ya. PA kelas tanggung dan remaja penutupan nanti akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 6 November jam 3 sore. Bagaimana ya sekarang penutupannya? Wah, pasti lebih meriah lagi karena akan ada offline-nya di gereja untuk yang sudah vaksin dan ada juga yang online-nya untuk adik-adik yang belum divaksin. Tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat. Offline atau online, kita mau sama-sama beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan terlewat ya kelas tanggung dan remaja. Oke, yang kedua ini buat semua nih. Wah, pasti dinanti banget ya. Apa ya kakak? Tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Ya, adik-adik kita mau bernatal bersama. Kapan Natal kita kak? Tanggal 11 Desember hari Sabtu jam 3 sore. Ya, ini sangat yang berbeda deh ya di tengah pandemi saat ini, di tengah kita belum bisa kumpul, tapi ternyata kita bisa bernatal bersama teman-teman kita di Alpha Omega. Apa ya Alpha Omega? Banyak ya kayaknya adik-adik belum tahu apa itu Alpha Omega. Teman-teman kita banyak di sana adik-adik. Yuk sama-sama kita saksikan videonya ya supaya tahu apa sih Alpha Omega itu. Tuhanku sing ngatur
adik-adik sudah saksikan ya teman-teman kita yang ada di Alpha Omega. Jadi adik-adik, teman-teman kita ini tetap sukacita sama seperti kita semua yang ada di depan layar saat ini ya. Kita mau sama-sama Natalan dengan mereka. Jadi adik-adik, teman-teman kita ini sangat perlu uluran kasih kita. Oke, jadi ingatkan mama kita supaya boleh kasih lagi persembahan kasihnya lebih besar lagi ya, supaya dana KKR kita yang bisa kita persembahkan ke mereka nanti di hari Natal bisa membantu mereka yang saat ini sedang berada di Alpha Omega. Terus bagaimana dengan iuran kakak? Iurannya beda lagi deh, iuran adik-adik 50.000 per anak. Isinya apa ya kak? Nanti adik-adik dapat hadiah kaos yang baru. Kaos kita udah banyak ya, asik banget. Kira-kira kaos yang baru nanti seperti apa ya? Wah, kita kepoin aja ya adik-adik ya. Nanti dapat kaos baru dan Christmas goodie bag ya. Nanti semua pasti dapat, yang mau online, mau yang offline, semua dapat Christmas goodie bag. Cakep banget pasti kemasannya. Jangan lupa adik-adik. Dan juga ada pesan nih dari wali kelasnya. Terus berlatih ya untuk pujian-pujian persembahan yang sudah dilatih oleh wali kelasnya masing-masing. Jangan bosan-bosan supaya kita bisa kasih persembahan terbaik di hari Natal nanti. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita mau angkat pujian. Satu lagu lagi, ini biasanya kelas balita batitan yang suka lagu ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, tahu ya? Oke, sama-sama kita bangkit berdiri. Ayo berdiri, biar kita tutup ibadah kita. Yuk, berdiri. Musik. Wah, semua sudah berdiri ya? Semua sudah berdiri, kakak lihat nih ya. Wah, luar biasa. Yang keras ya suaranya ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Langit lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.